Hari silih berganti, semangat bersemi kembali. Meski banyak tantangan menanti untuk dihadapi, tak ada kata menyerah untuk kembali menjalani hari. Tak ada kata berhenti untuk meraih mimpi. Hampir semua daerah yang ada di Jawa memproduksi batik dengan motif yang beragam. Salah satunya di Desa Bajang, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Para pengrajin batik tulis setiap hari dengan sepenuh hati melukiskan motif batik dengan tangan mereka sendiri. Kain batik tulis yang mereka buat ini istimewa. Selain dilukiskan dengan berbagai motif indah menggunakan cara tradisional, kondisi spesial mereka juga membuat batik tulis ini memiliki keunikannya tersendiri. Ya, semua pengrajin batik tulis di sini memiliki kondisi yang istimewa. Namun keterbatasan tak membuat mereka menyerah begitu saja. Keterbatasan ini justru menjadi kelebihan bagi mereka. Bersama Difabel Zone, para pengrajin batik dengan kelebihan istimewa ini siap melestarikan budaya Indonesia melalui batik tulis. Demi memberdayakan dan menyetarakan kehidupan para penyandang disabilitas, sejak tahun 2015, Difabel Zone menciptakan lapangan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas. Lidwina Wuri merupakan sosok penting di balik Difabel Zone. Ia merupakan founder sekaligus pengurus komunitas ini. Sebelum itu, pada tahun 2016, produk-produk Difabel Zone sempat dianggap remeh. Namun berkat kegigihan Lidwina Wuri dan para pengrajin dalam menyempurnakan produk batik tulis ini, akhirnya Difabel Zone bisa memproduksi berbagai macam batik tulis yang berkualitas. Batik tulis hasil produksi Difabel Zone kini telah dikenal di kancah lokal hingga internasional. Daya juang yang dimiliki oleh Bu Lidwina sangat inspiratif. Dan di balik setiap tujuan, pasti terdapat alasan. Mengapa batik tulis? Apa yang menjadi dasar kegigihan Lidwina Wuri untuk memberdayakan para penyandang disabilitas dengan sepenuh hati? Awalnya saya bertemu teman-teman disabel ini di pusat rehabilitasi Yakum yang ada di Jakal. Saya sebagai mentor pelatihan membatik di sana intensif selama 3 bulan. Kemudian setelah itu saya bertanya dengan para pengajar di sana bahwa setelah ini teman-teman ini dikemanakan gitu. Kemudian dari mereka diupayakan untuk disalurkan bekerja di unit-unit batik ya, pengusaha batik gitu. Tapi terus ada embel-embelnya, kalau nggak ada yang mau menampung ya mereka di rumah gitu. Atas dasar keprihatinan itu sih sebenarnya saya berinisiatif untuk mewadai mereka gitu sebagai pengrajin batik. Karena saya lihat setelah pembelajaran intensif selama 3 bulan itu mereka sangat luar biasa menghasilkan batik-batik yang tidak kalah untuk dibandingkan dengan kreasi batik yang ada di pasaran gitu. Mulai dari batik, tas, hiasan, hingga pernak-pernik lainnya telah dihasilkan oleh para pengrajin di Difabel Zone Indonesia. Mungkin banyak yang berpikir bahwa hanya orang biasa yang bisa membuat karya ini. Nyatanya, semua orang bisa. Apalagi dengan kegigihan dan semangat yang ada. Meski memiliki keterbatasan,
tak menyurutkan semangat para anggota Difabel Zone untuk terus berkarya dan pantang menyerah. Terbukti dengan karya-karyanya yang semakin berkualitas dan diminati konsumen. Selain dibuat dengan sepenuh hati, setiap batik yang dibuat juga memiliki kesan unik tersendiri bagi mereka. Ada Mbak, ini yang paling berkesan ini bikin kain katalog ini 2,5 meter. Ini motifnya ada yang bulat, ada yang kawung, ada yang bunga. Ini semua dibikin pakai nitik. Nitiknya itu ya ada yang bulat itu ada berapa titikan itu harus dihitung. Ini yang kami mengerjakan ya kurang lebih ini 1,5 bulan baru selesai. Ini dikerjakan 2 orang atau 3 orang gantian, Mbak. Nah, yang paling berkesan saya ini, Mbak. Ini kemarin yang udah jadi bikinan katalog ini. Kami kemarin pas bulan apa itu, alhamdulillah kedatangan Ibu Andi Eti, ibu istrinya Ibu Panglima. Ini dibeli sama Ibu, alhamdulillah ini. Ada sih. Ada yang seperti inilah yang buat saya suka. Yang paling suka banget ya seperti ini. Pasti ada lah. Untuk saya batik ikan kain 2 meteran. Kemudian pada waktu itu pada tahun kalau nggak salah 2019 ikut pameran di Jakarta. Pada saat pembukaan pertama, alhamdulillah batik ikan itu diminati oleh Duta Besar Sri Lanka dan dibeli. Kalau dari Mas Rahmat bagaimana? Gaun. Kemungkinan ya sama sih, karena bacaan kami mungkin dibeli oleh turis-turis asing waktu pameran, menjadi kebanggaan bagi saya lah. Karya saya bisa dipakai wala bule itu gimana, itu sangat berarti. Dalam setiap perjalanan, tentunya ada tantangan, rintangan, dan juga hambatan dalam setiap langkahnya. Proses dalam sebuah perjalanan pasti tak mudah. Jatuh bangun, suka duka, dan air mata merupakan hal yang biasa terjadi. Namun, meski tak mudah, bukan berarti kita tak bisa melaluinya, bukan? Melalui batik tulis, para pengrajin batik menggoreskan perjalanannya. Kesempatan untuk berkarya menjadi harapan para pengrajin dalam keterbatasan yang mereka miliki. Lika-liku yang telah mereka lalui justru dijadikan sebagai ladang perjuangan untuk kehidupan yang kini mereka jalani. Jadi komunitas ini juga dibentuk itu dengan harapan bisa menginspirasi banyak pihak sebenarnya untuk memang membuat rumah-rumah pemberdayaan semakin banyak tercipta ruang-ruang untuk teman-teman disabel dalam bentuk apapun, tidak harus batik, bisa juga kriya-kriya yang lain atau mungkin dalam bentuk-bentuk pemberdayaan yang lain gitu. Difabel Zone Indonesia. Kami melukiskan karya di sana. Bagi kami, Difabel Zone bukan hanya sekedar tempat singgah untuk berkarya. Yes! Kami menyebutnya Sebagai rumah. Beragam corak dan warna
mereka ekspresikan melalui batik tulis. Batik bukan hanya sekedar tulisan, garis, ataupun corak warna, tetapi sebuah karya seni yang indah dan menakjubkan. Mereka buat dengan rasa semangat, penuh asa. Singgahi atap satu persatu, sekedar Kami para